Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Makhotati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada kita semuanya dimanapun kalian berada, teman-teman semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kemurahan rezeki, hidup berlimpah, hutang lunas, dan yang paling penting semoga kita semua tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan. Ya, seperti biasa ya teman-teman semuanya, tuliskan doa terbaikmu ya. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Semuanya yang kebaikan itu berdoa. Tapi jangan lupa dimulai dengan kata Alhamdulillah ya Allah, dengan cara bersyukur. Insya Allah ketika kita terus bersyukur, berarti kita menjadi orang yang ikhlas, menerima, ridha, dan dengan cara itu insya Allah doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik teman-teman semuanya. Ada yang bertanya ke saya tentang riyadhah ya, tentang riyadhah. Bukan satu dua orang, bahkan banyak gitu ya. Tanyanya tuh di WA begini, Pak, gimana sih caranya riyadhah itu yang benar gimana gitu. Kemudian bagaimana sih cara riyadhah itu agar mendatangkan keajaiban gitu, yang itu pertanyaannya. Dan yang pertanyaan ini banyak. Nah, kali ini saya akan menjawab ya. Saya akan menjawab. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi lah buat teman-teman semuanya yang ingin riyadhah, kemudian yang ingin ikhtiar langitnya tertata gitu ya. Nah, silakan dengarkan video ini. Ada 5 amalan ya yang bisa kita amalkan untuk di tahap awal. Coba deh amalkan nih 40 hari. 40 hari tanpa putus, kecuali kalau perempuan kan ada halangan ya nggak apa-apa, saat halangan tuh ya berhenti, tapi nanti setelah selesai dilanjutkan lagi. Apa amalannya? Amalannya pertama jaga sholat, yang kedua banyakin istighfar, yang ketiga sholawat, banyakin sholawat ya, boleh sholawat Jibril, boleh sholawat Sidratul Nukut gitu ya. Kemudian yang keempat baca waqiah, yang kelima baca surah Yasin. Nah, 5 itu dulu diamalin. Coba deh amalin tanpa putus selama 40 hari. Saya terangkan satu-satu ya. Nah, pertama jaga sholat. Ini sholat benar-benar perbaikin ya. Kalau memang kita ingin menggunakan jalur langit, ikhtiar langit untuk meraih pertolongan Allah, maka yang paling penting adalah nih sholat. Ada tuh orang yang rajin sholawat tapi sholatnya nggak dijaga. Ada tuh orang yang rajinnya istighfar sampai ribuan kali, sholawat sampai ribuan kali, tapi sholatnya nggak dijaga. Bahkan sholatnya itu ditunda-tunda gitu ya. Kadang sholat, kadang tidak, sholatnya bolong-bolong lah. Ada juga tuh yang WA ke saya. Dia bilang begini, Pak, saya sholawat puluhan ribu kali gitu, tapi kadang saya sholatnya jarang-jarang, bolong-bolong. Nah, itu yang salah. Itu yang salah menurut saya. Maka pertama perbaiki dulu sholat. Sholat ini benar-benar harus diperhatikan. Mulai dari subuh sampai dengan isya, coba deh kerjakan di awal waktu, lengkap dengan qobliyah ba'diyah, qobliyah dan ba'diyahnya. 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, kemudian ba'diyahnya juga 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Coba itu lakukan. Rutinkan selama 40 hari tanpa tanpa alasan. Paksa diri ini. Kondisi bagaimanapun, sesibuk apapun kita dengan pekerjaan dunia, coba deh latih 40 hari dulu. Kan guru kita sering bilang gitu ya, Ustadz Ahli Hidayah itu sering bilang, perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan diperbaiki sama Allah. Nah, dari mana kita memulai perbaikinya? Dari sholat. Sholat dulu. Sholat ini sangat penting teman-teman semuanya. Saya nggak bahas terlalu jauh ya tentang nanti. Kan kita tahu ya bahwa pertama kali amalan yang dihisab itu adalah sholat. Nah, tapi kali ini kalau kita benar ingin riyadhah, coba deh sholat ini perhatikan. Benar-benar paksa diri kita ini untuk perbaiki sholat. Di awal waktu, paksa dengan kondisi apapun, Anda sibuk, Anda lagi bekerja gitu ya, sholat, paksa. Nah, dipaksa sholat itu awalnya, insya Allah lama-lama kebiasaan. Kemudian, paksa juga untuk berjamaah. Paksa berjamaah, kecuali kondisi kita mungkin jauh dari masjid ya, kita lagi bekerja. Tapi kita kan sekarang itu mudah ya, waktu sholat itu kan pasti kita tahu ya lewat aplikasi di handphone tuh udah banyak. Kalau memang nggak bisa jamaah, harus dikerjakan awal waktu. Misalnya zuhur nih ya, saya katakan zuhur misalnya 12:30 gitu.
Anda nggak bisa jamaah di masjid karena jauh ya kan. Nah, setengah satu itu tinggalin semua kegiatan Anda kerjain sholat. Dahulukan Allah. Dahulukan Allah, sesibuk apapun dahulukan Allah, duluankan Allah untuk menurutin panggilannya. Gitu azan, tinggalkan semuanya, Anda kerjakan sholat. Kerjakan sholat. Ini penting sholatnya. Ketika kita sudah terbiasa nanti sholat, insya Allah teman-teman semuanya, memang awalnya harus dipaksa ya, tapi lama-lamaan kebiasaan. Nah, setelah kita merutinkan sholat tuh selama 40 hari gitu ya, pokoknya paksa. Saya juga dulu begitu ya, saya melatihnya itu, saya paksa itu dengan kegiatan apapun, sesibuk apapun, saya tinggalin, gak peduli, mau dimarahin, mau gimana pun terserah. Yang penting saya dahulin Allah, karena saya saat itu pengen ditolong sama Allah, saya dahulukan Allah. Saya kejar tuh ampunan Allah. Pertama yang saya perbaiki adalah sholat. Tata benar-benar sholat, perbaiki benar-benar sholat kita itu di awal waktu. Gitu azan, tinggalin semuanya, ngambil air wudhu, sholat. Sesibuk apapun, gitu azan kita dengar, tinggalin. Pokoknya kita mau ke Allah. Karena dunia ini milik Allah. Kalau kita dahulukan Allah, insya Allah, kalau kita cepat datang ke Allah, insya Allah kesulitan kita, masalah kita itu akan dicepatkan, selesai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama ya, sholat. Perbaiki benar-benar di awal waktu. Kemudian yang kedua, banyakin istighfar. Nah, istighfar ini waktunya bebas waktunya ya. Dalam hal ini untuk melatih riyadhahnya, coba deh selesai sholat 5 waktu, istighfar tuh 100 kali aja, tiap hari, tiap selesai sholat 5 waktu. Subuh 100, zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100 gitu. Kemudian setelah kita istighfar rutin ya 100 saja tiap hari kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian sholawat. Nah, sholawat juga, ini kan bebas waktunya ya. Coba amalin juga sholawat itu setelah selesai sholat wajib. Dari subuh sampai dengan isya. Berapa jumlahnya? Coba latih dulu 100. Nggak usah yang banyak-banyak dulu ya, nggak usah sebanyak yang 1000 gitu ya. Kecuali kok ada teman-teman yang di grup saya itu kan, mereka kita sholawat ada yang 30.000, banyak gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau kita awal, pemula gitu untuk belajar riyadhah, yang dikit dulu. Coba deh amalin sholawat itu 100 kali aja, habis subuh 100, kemudian habis zuhur 100, sampai dengan isya 100. Jadi istighfar 100, sholawat 100, dilaksanakan setelah sholat wajib. Coba deh lakuin itu selama 40 hari. Iya, yang pertama sholat, istighfar, sholawat, ada 3 ya. Kemudian baca surah Al-Waqiah. Baca surah Al-Waqiah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh atau ambil setelah sholat isya. Bebas waktunya, sebenarnya nggak harus selesai sholat subuh dan sholat isya, enggak. Yang penting dalam satu hari itu kita baca surah Al-Waqiah. Waktunya bebas juga. Kalau kita sempatnya habis subuh, kita sempatnya habis zuhur ya habis zuhur. Pokoknya dalam satu hari itu coba kita paksa, kita wajibkan diri kita ini membaca surah Al-Waqiah ya. Tapi jangan lupa baca juga surah yang lain, jangan hanya Waqiah saja. Misalnya kita selesai baca surah Al-Waqiah, baca surah yang lain ya, pelan-pelan, entah 1 lembar gitu ya, sambil kita pelajarin artinya, maknanya kita pahami gitu ya, supaya kita juga jangan hanya fokusannya baca surah Al-Waqiah saja, tapi kita juga mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Nah, waktunya itu tadi seperti yang saya katakan bebas, boleh habis subuh, boleh habis isya, boleh habis zuhur, pokoknya dalam satu hari itu wajibkan diri kita itu untuk membaca surah Al-Waqiah sampai tuntas. Terus gimana kalau yang halangan bagi perempuan? Ya sudah, nggak usah baca Quran, ganti dengan murotal, dengarkan saja Al-Quran itu lewat murotal ya, lewat ya pakai handset kita dengar MP3-nya di YouTube kan banyak ya, dengarkan aja itu, bacaan surah Al-Waqiah itu. Tapi kalau misalnya selesai haid, jangan didengarin, harus dibaca, baca saja, pegang Quran baca gitu, kecuali kalau haid itu ya. Kemudian yang terakhir, baca surah Yasin. Nah, surah Yasin ini juga sama dengan kayak Al-Waqiah tadi ya, waktunya bebas, terserah. Yang penting dalam satu hari selesaikan baca surah Yasin. Boleh habis subuh, habis zuhur, habis asar, itu boleh, pokoknya bebas waktunya. Yang penting itu dalam satu hari wajibkan untuk membaca surah Yasin, kapanpun itu. Berapa kali? 1 kali aja. Untuk pemula ya, 1 kali aja gitu. Nah, jadi Al-Waqiah itu 1 kali 1 hari gitu ya, waktunya bebas. Kemudian Yasin 1 hari 1 kali. Coba deh latih dulu pelan-pelan. Iya, jadi ada 5 urutan ya, jaga sholat. Yang paling penting nih, sholat nih harus dijaga tanpa alasan. Mau sesibuk apapun ya,
harus dijaga sholat, didahulukan sholat kita, benar-benar jangan tinggalkan sholat. Mau kita seburuk apapun, mau sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, tetap jaga sholat kita. Paksa, benar-benar paksa ya. Itu sholat, kemudian istighfar, sholawat, baca surah Al-Waqiah, baca surah Yasin. Nah, itu aja dulu 5 amalan itu untuk awal, untuk pemula yang ingin mau riyadhah ya, mau mengambil usaha itu, mau ikhtiar itu ikhtiar jalur langit gitu ya. 5 amalan itu coba kamu lakukan, kita kerjakan, kita amalkan 40 hari aja tanpa putus. Ingat ya, tanpa putus. Kerjain itu. Kalau mau riyadhah ya, insya Allah di 40 hari pertama aja itu kerjakan. Perbaiki sholat, istighfar, sholawat, baca waqiah, baca yasin tuh. Amalin 40 hari. Nah, terus pertanyaannya, apakah setelah kita mengamalkan itu ada keajaiban? Tergantung teman-teman keyakinannya gimana. Tapi saya meyakini ya, kalau kita benar-benar istiqomah nih, 40 hari aja, 40 hari pertama ini ya, insya Allah perubahan tuh, keajaiban tuh akan kita temukan. Saya sudah rasakan itu, dan itulah awal pertama saya waktu riyadhah di tahun 2000 berapa itu ya, 2011, 2012 gitu. Itu pertama saya latih, istighfarnya 100, sholawatnya 100, kemudian baca surah Al-Waqiah, baca surah Yasin, kemudian baca sholat dijaga. Itu awal kali pertama saya riyadhah itu, ya itu yang saya kerjakan. Tahap awal itu dulu. Coba deh kerjain 40 hari tanpa putus. Insya Allah hidup inti akan tenang, hidup kita itu akan ya insya Allah solusi, kemudian kemudahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting tuh hati kita dan pikiran kita itu tenang. Insya Allah teman-teman semuanya. Oke, baik, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Silakan diamalkan ya. Silakan diamalkan, dipraktekin pelan-pelan. Yang penting istiqomah, paksa diri. Dan bismillah, niatnya semuanya karena Allah Ta'ala. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.